Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopi Haryanti, NPM saya 101204997 dari kelas F2 Manajemen. Saya akan mempresentasikan materi tentang PAI. Marifatul insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Jadi, marifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Marifatul insan merupakan suatu proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk paling sempurna di antaranya makhluk lainnya. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama dari tanah, yang kedua dari ruh. Unsur manusia terdiri dari al-qalbu, lalu ada al-qlu dari akal, dan al-jasadu dari jasad. Selain itu, manusia juga diberi amanah oleh Allah. Yang pertama ialah amanahnya sebagai al-ibadah atau melakukan ibadah. Kemudian yang kedua ialah al-khilafah atau sebagai khalifah, yaitu menjadi kepemimpinan di muka bumi ini. Setelah Allah berikan amanah ini, manusia juga diberikan al-jazau atau balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat selama di dunia ini. Marifatul insan bagian kedua, yaitu hakikatul insan, yang tak lain yaitu hakikat manusia. Manusia harus bisa memahami hakikat dari dirinya sendiri dan kehidupannya. Sebagai manusia, hal ini penting agar manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain. Hakikat manusia yang ketiga yaitu al-mukhlafun, yang dibebani. Dibebaninya apa? Yaitu dibebaninya ibadah. Lalu ada khilafatun, hilaf, yaitu sebagai kepemimpinan di muka bumi. Hakikat yang keempat ialah mukhayyarun, bebas memilih. Allah membebaskan manusia mau ia memilih iman atau memilih kafir. Setelah bebas memilih, pasti akan mendapatkan balasan atau majiun. Balasannya ialah yang pertama ada al-jannah, surga, dan an-nar, neraka. Tergantung manusia memilih mau iman atau kafir, pasti akan mendapatkan balasannya. Marifatul insan bagian ketiga ada tokatul insan, potensi manusia. Manusia ini diberikan potensi yang beragam oleh Allah. Tentunya potensi yang diberikan oleh Allah itu sangat berperan bagi manusia dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di muka bumi ini. Potensi yang diberikan oleh Allah yang ke-1 ada potensi pendengar, ada potensi penglihatan, dan yang terakhir ada potensi hati. Setelah kita diberi suatu potensi, tentunya kita harus bertanggung jawab atas potensi yang kita miliki. Jika kita menggunakan potensi kita dengan amanah, Allah akan berikan gelar kepada kita sebagai makhluk yang khilafah atau khalifah. Yang harus kita ketahui bahwa kita bukan pemilik yang asli, lalu menggunakannya juga harus sesuai yang mewakilkan dan tidak menentang peraturan. Selanjutnya, jika kita berbuat khianat akan potensi yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan julukan kepada kita sebagai makhluk yang hina. Yang ke-1 ada kalanam seperti hewan ternak, yang kedua kalbi seperti anjing, yang ketiga kalkirodi seperti monyet, yang keempat kalkosabi seperti kayu, yang kelima kalhinji seperti babi, dan yang keenam hijaroti seperti batu, yang ketujuh kalan kabut seperti laba-laba, yang terakhir kalhimar seperti kedelai. Marifatul insan bagian keempat yaitu nafsu insani, jiwa manusia. Nafsu insani mempunyai dua kata, yaitu nafsu dan insan. Nafsu berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosional yang ada dalam diri manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Nah, dalam Al-Quran memiliki beberapa arti. Yang pertama ialah jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dalam pengertian ini, nafsu terdiri atas tubuh dan ruh. Yang kedua, nafsu merupakan nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan.
kehidupan. Yang ketiga, nafsu merupakan suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, nafsu merupakan sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Jika kita menilai seseorang, hamba bisa dilihat dari nafsu, dari cara dia bagaimananya dan mengendalikan. Tingkatan nafsu ada 3. Yang pertama, aruh di atas hawa atau kolbu ajam dan akalnya mampu mengendalikan al-hawa atau syahwat dan akan berorientasi kita berbuat kikir. Yang kedua, ada aruh dan al-hawa masih saling tarik menarik atau kolbu ajam dan akalnya tarik menarik dengan al-hawa atau syahwat. Dan yang ketiga, aruhnya di bawah al-hawa atau kolbu ajam dan akalnya ini dikendalikan oleh al-hawa, syahwat, kecenderungan, dan biasa disebut dengan an-nafsul amrotu bisu atau jiwa yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Marifatul insan bagian kelima yaitu sifaratul insan, sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Sifat manusia terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan takziyatun nafsu. Mengapa? Karena manusia diciptakan dengan membawa dia ke potensi yang berseberangan. Sifat manusia ini tergantung dengan nafsu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Apakah dia cenderung melakukan takwa atau fujur, melakukan kejahatan? Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna. 1. Takut kepada Allah dan pengakuan prioritas Allah. Kedua, bermakna taat dan beribadah. Ketiga, takwa ialah pembersihan hati dan noda dari dosa. Maka inilah hakikat dan makna takwa. Selain yang pertama dan kedua, sebagai firman Allah, qad aflaha mengjakha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Lalu bagaimana sifat manusia yang dikelompokkan dalam at-tajiyatun atau suka membersihkan diri? Yang satu, sakurun bersyukur. Yang kedua, seburuk bersabar. Yang ketiga, raufun penyantun. Keempat, rohimun penyayang. Dan kelima, halimun penyabar. Yang keenam, awabun suka bertaubat. Ketujuh, awahun lemah lembut. Yang kedelapan, sodukun jujur. Dan yang terakhir, kesembilan, aminu terpercaya. Sedangkan manusia yang berbuat jahat atau al-fujur akan senantiasa mengotori jiwanya dengan terbiasa melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti 1. Ajukan tergesa-gesa, melakukan keluh kesah, golfilan lalai, togian melampaui batas, kaudan pelit, kofurun ingkar, dan jadalan sulit, kanudan pembantah, doluman anjaya, dan yang terakhir jahitan bodoh. Marifatul insan bagian ke-6, hakikah al-ibadah, hakikat ibadah. Hakikat ibadah yaitu meyakini diri sebagai seorang budak yang hanya tugasnya menghafal, mengabdikan diri sebagai baktinya diri ini kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami hakikat ibadah yaitu kita melakukan dengan cara sumur menanamkan perasaan. Menanamkan perasaan apa? Yaitu merenungi bikasroti nimilahi, merasakan banyak sekali nikmat Allah yang telah kita rasakan, lalu bidomatilah, merasakan keagungan Allah. Selanjutnya, memahami makna dari tujuan al-ibadah atau melakukan ibadah. Yang pertama ada
goyatur tadalali, yaitu tujuan untuk merendahkan diri kita. Yang kedua, tujuannya ialah goyatul muhabati atau tujuan cintaan. Dan yang ketiga, ada goyatul hudui atau tujuan ketundukan. Saat kita melakukan ibadah, tentunya kita harus menetapkan juga rasa penuh takut dan harapan. Takutnya kenapa? Takutnya kita merasa lalai, takut kita bukan termasuk golongan yang beriman, dan takut akan siksaannya. Kemudian selain itu kita harus takut juga berharap segala dan supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.